Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Zulfanil Azizah, NPM 1951 040210 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas MBSC. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi bisnis di tengah pandemi COVID-19. Kita sudah tahu ya bahwasannya COVID-19 ini sangat meresahkan, bukan hanya di kehidupan, namun juga dari segi perekonomian masyarakat tentunya. Oke, di sini saya akan menjelaskan strategi yang bagaimana sih yang harus kita lakukan agar kita tuh masih tetap bertahan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, itu ada diverifikasi produk jualan. Apa sih itu diverifikasi produk jualan? Jadi diverifikasi produk jualan itu adalah di mana pelaku usaha dituntut kreatif dalam mempertahankan usahanya. Supaya apa? Supaya keberadaannya tidak hilang karena persaingan pasar yang semakin ketat. Kemudian diverifikasi ini juga bisa disebut sebagai tindakan untuk memperluas barang dan jasa perusahaan dengan cara menambah jenis produk baru atau memperluas pilihan jenis warna atau tipe. Jadi kita tuh memperluas barang, memperluas produknya. Jadi agar konsumen yang beli di tempat kita itu tidak mudah bosan, tidak menganggap seperti ini saja gitu. Kemudian selanjutnya ada strategi merubah pemasaran. Apa sih itu strategi merubah pemasaran? Strategi pemasaran di tengah COVID-19 ini cukup memutar otak para pelaku. Kemudian adanya social distancing yang harus diterapkan membuat banyak industri dan usaha yang dilakukan gulung tikar karena sepi, karena nggak ada yang beli. Kemudian toko fisik tutup, tapi kebutuhan manusia ini tidak bisa berhenti. Memang ya, kebutuhan manusia ini tidak bisa berhenti sampai kapanpun. Kemudian para pelaku harus memanfaatkan adanya kemajuan teknologi. Kita lihat saja ya, sekarang banyak sekali yang mempunyai telepon genggam contohnya. Malah hampir seluruh masyarakat memiliki telepon genggam. Kemudian kita harus memanfaatkan telepon genggam ini dengan sebaik mungkin, menjadikan telepon genggam ini sebagai peluang usaha buat kita. Bagaimana caranya? Yaitu memanfaatkan pelaku usaha untuk pemasaran produk yang dimiliki dan menambah jumlah jangkauan konsumen produk yang ditawarkan. Kemudian berdasarkan penelitian, hampir 30% masyarakat Indonesia memilih transaksi online daripada offline ya, daripada berkunjung ke tokonya. Kemudian contohnya nih seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, OLX dan lain sebagainya. Nah, makanya kita tuh harus menggunakan telepon genggam ini dengan sebaik mungkin sebagai peluang kita untuk berbisnis. Kemudian kemudian ada memanfaatkan reseller dan dropship. Apa sih itu reseller? Jadi reseller ini adalah seseorang yang menjual kembali produk dari supplier kepada konsumen. Jadi seorang yang ingin menjadi supplier ini harus memerlukan modal yang digunakan untuk menyetok barang dari pihak supplier. Kemudian apa sih itu dropshipper? Jadi dropshipper ini adalah seseorang yang menjual kembali barang dari supplier. Nah, bedanya apa? Supplier dengan dropshipper. Jadi kalau dropshipper ini tidak perlu menyetok barang sendiri, dia hanya perlu memperlihatkan barang kepada konsumennya. Nah, kemudian ada memberikan diskon. Di tengah pandemi corona ini banyak sektor yang menurun perkembangannya. Kemudian kita harus mendorong agar aktivitas perekonomian ini berdenyut lagi, diperlukan suatu stimulus. Gimana caranya? Yaitu dengan memberikan diskon kepada para supplier dan dropshipper. Diskon ini juga dapat digunakan untuk memancing aliran cash flow perusahaan. Diskon juga bermanfaat untuk segera menghabiskan stok lama perusahaan dan menggantikan dengan stok yang baru. Tentu saja pemanfaatan diskon harus difikirkan dengan matang. Jangan sampai tingkat diskon malah membuat rugi perusahaan. Oke, di sini adalah strategi selanjutnya, ada strategi marketing. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan strategi marketing? Yaitu dengan memaksimalkan media sosial dalam memasarkan bisnis yang sedang dikerjakan. Nah,
Dengan memanfaatkan dan memaksimalkan media sosial dapat juga membantu atau meminimalisir pendapatan yang menurun di tengah pembatasan sosial berskala besar atau social distancing ini. Kemudian mengatur cash flow. Dalam situasi dan keadaan seperti ini, nah cash flow ini merupakan hal yang harus diperhatikan nih dalam bertahan dan memiliki cash flow ini yang senantiasa positif. Agar apa? Yaitu berguna untuk memudahkan dan mengatur cash flow. Caranya itu bagaimana? Yaitu dengan cara mencatat pola pengeluaran yang berkaitan dengan biaya operasional bisnis, kemudian biaya kewajiban seperti upah karyawan, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan investasi yang akan bertujuan untuk akselerasi bisnis. Kemudian ada memproyeksikan kemungkinan resiko terburuk dan membuat rencana bisnis terbaru. Nah, untuk memproyeksikan menghadapi potensi kemungkinan resiko terburuk yang terjadi akibat virus corona terhadap bisnis, yaitu perlu adanya analisa seperti melihat pencatatan selama beberapa periode. Nah, kita harus mempunyai seperti buku atau catatan gitu, catatan khusus di mana itu tuh untuk mencatat cash flow tadi. Nah, apakah cash flow ini dapat bertahan selama pandemi atau cash flow ini malah negatif gitu dampaknya. Kemudian apabila terjadi resiko terbesar seperti resiko terburuk, maka langkah berikutnya adalah membuat rencana bisnis terbaru. Nah, kita juga ketika itu gagal, maka kita harus merencanakan bisnis terbaru. Dengan apa? Dengan melihat kebutuhan dan kemampuan daya beli calon konsumen di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Oke. Selanjutnya ada terbuka dan jujur dengan pelanggan. Maksudnya bagaimana? Jadi kita semua kan sedang menghadapi situasi yang serba tidak pasti nih, baik itu wira swasta, pemilik bisnis, orang tua yang tinggal di rumah, atau pekerja penuh waktu. Jadi katakan saja sejujurnya kepada pelanggan tentang tindakan apa yang diambil dalam bisnis. Misalnya nih, apakah tutup sementara waktu atau menggunakan sistem pengiriman atau jam operasional yang dibatasi. Kemudian ada kerja dari rumah atau menerapkan tindakan pencegahan di tempat kerja. Hampir di semua negara banyaknya yang terkena dampak daripada virus corona ini. Jadi semua orang itu disarankan bekerja dari rumah jika memungkinkan. Karena apa? Karena virus corona ini adalah virus yang termasuk menular gitu. Makanya itu kita tuh harus tetap berada di rumah. Jika Anda terbiasa pergi ke toko atau kantor atau restoran setiap hari, maka ini tuh terasa aneh gitu pada awalnya. Oke, selanjutnya ada perbarui Google My Business Anda. Jadi jika memiliki halaman di Google Business, masuk aja ke akun, kemudian kita tuh akan melihat opsi baru di beranda yang disebut coronavirus atau COVID-19. Ikuti tautan tersebut dan kita akan sampai pada halaman yang memungkinkan kita untuk dapat melakukan perubahan informasi pada bisnis kita, seperti memperbarui jam kerja di bisnis kita, menambahkan layanan tambahan, kemudian memberitahu mereka tentang potensi keterlambatan pelayanan. Kemudian fokuskan penjualan secara online. Menjual secara online tidaklah sulit, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai sebuah toko online Anda sendiri. Jadi maksudnya ini kita tuh juga harus memanfaatkan adanya coronavirus ini, yaitu dengan cara kita tuh fokus untuk penjualan secara online. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan jasa kirim barang dari ojek online yang telah menerapkan pengiriman di depan pintu, yakni sistem kirim barang tanpa ada interaksi langsung dengan driver, sehingga lebih aman dari COVID-19. Kemudian tetap konsisten posting di media sosial. Jadi sebagian besar bisnis menggunakan platform sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk mempromosikan produk mereka, kemudian berinteraksi dengan pelanggan. Dengan banyaknya orang yang menerapkan di rumah saja, konsumsi konten di media sosial otomatis akan meningkat. Jadi manfaatkan momen ini dengan lebih aktif di media sosial. Bahkan jika bisnis kita terpaksa berhenti beroperasi sementara,
Jangan berhenti memposting. Gunakan profil bisnis kita untuk menunjukkan bagaimana sih bentuk solidaritas dan tetap berkomunikasi dengan pelanggan. Dan kita tuh akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan mereka ketika semuanya kembali normal. Kemudian komunikasi dengan pemasok. Maksudnya bagaimana? Jadi bergantung pada jenis bisnis kita. Saat ini mungkin ada masalah ya pada persediaan barang yang Anda butuhkan dalam proses produksi. Jika memang demikian, kita tuh perlu berkomunikasi ulang dengan pemasok kita. Beberapa kesepakatan mungkin perlu ditinjau ulang untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Dengan begitu, Anda bisa lebih mempersiapkan diri apabila terjadi situasi yang merugikan bagi bisnis kita. Demikian pembahasan mengenai 6 strategi bisnis untuk bisa bertahan selama pandemi COVID-19. Terima kasih.